Kenapa TB Simatupang bakal macet selama-lamanya? Yes, TB Simatupang itu merupakan jalur paling macet se-Jakarta. Itu gue yang nobatin sih. Tapi gue yakin jawabannya nggak mungkin salah. Mau weekdays, mau weekend, gaspol. Penyebabnya apa? Jawabannya apa? Singkatnya, kesalahan tata kota. Kalau tol jor, nggak usah kita obrolin. Udah obvious, udah jelas kenapa macet. Tol jor itu pasti macet karena memang merupakan jalur logistik utama nih. Yang nyambungin Sumatera ke Jawa ya tol jor namanya. Dari Merak, mau ke Bekasi, mau kemana ya lewat tol jor. Jadi nggak usah dibahas. Yang kita bahas nih ruas jalan non-tol. Jadi begini ceritanya. Lo tuh kan tahu ya di Simatupang itu kebanyakan ruas jalannya cuma 2 ruas. Ya ada yang melebar ntar ngecil lagi. Nah untuk tempat-tempat yang 2 ruas jalan menjadi pusat perkantoran tuh udah aneh. Yang jadi pertanyaan, siapa yang pertama kali ngasih izin kok kantor dibolehin bangun di TB Simatupang? Itu kan jalannya sempit-sempit. Pertama jalan sempit, kedua transumnya nggak ada. Jadi ini emang udah pasti fail ini. Kalau kita ngomongin perkantoran itu kan keluar masuk orangnya banyak. Kalau keluar masuknya banyak nih ya sudah pasti satu ruas itu nggak bakal optimal. Satu ruas pertama itu sudah pasti digunakan kebanyakan untuk orang keluar masuk gedung. Berarti kan sisa ruas jalan yang optimal nih, yang free, cuma tinggal satu. Nah itu merupakan penyebabnya kenapa TB Simatupang selalu macet. Ruasnya udah kesempitan, tapi kok malah dikasih izin bangunan-bangunan yang trafiknya tinggi. Dulunya nih Jakarta Selatan itu digunakan rencananya sebagai perumahan aja, sebagai tempat tinggal dan juga tempat resapan air. Bahkan tempat-tempat tinggal di Jaksel itu sebenarnya koefisien bangunannya itu harus ngasih banyak buat resapan air. Gue lupa tuh berapa angkanya. Kalau nggak salah yang boleh dibangun cuma 40%. 60-nya itu harus resapan air. Karena emang Jakarta Selatan ini digunakan rencananya dulu sebagai tempat buat cadangan air se-Jakarta. Begitu rencananya. Cuman kan akhirnya banyak kantor tiba-tiba sampai ada isu pengen dijadikan CBD kedua. Jadi karena Tamrin udah macet, ada tuh yang bikin wacana, udah kita bikin tuh CBD baru namanya TB Simatupang yang makin macet. Apakah yang bangun kantor itu menyalahi aturan? Ya enggak. Karena kan udah dikasih izin. Yang agak aneh yang ngasih izin. Siapa tuh ngasih izin? Bukan salah kantornya. Daerah TB Simatupang sekitarnya itu pertama kali dibangun tuh, kalau gue baca di artikel sejarahnya nih ya, itu dari tahun 85. Di sana boleh bikin komersial boleh, nggak cuma rumah doang boleh, tapi diperbolehkan itu dulu rencananya adalah low density komersial, ya mungkin semacam ruko-ruko kecil lah. Ya cuman akhirnya semakin tahun berkembang nih, semakin banyak yang tidak low density komersialnya. Mulai itu ada gedung, mulai dikit-dikit perlahan-lahan. Cuman mulai banyaknya nih, mulai ngetrennya itu di era-era 2012, 2013, 2014. Mulai itu ada lahan konservasi yang diputihkan, diperbolehkan untuk bangun gedung perkantoran komersial yang tidak low density. Salah yang bikin gedung nggak? Nggak. Salah yang ngasih izin. Yang salah itu logika orang yang memutihkan. Kok lahan konservasi diputihkan? Boleh nggak melanggar hukum? Mutihin itu kan ada alurnya tuh. Secara birokrasi ada alur, tapi secara logika kan aneh. Ya begitulah kurang lebih alasan kenapa menurut gue TB Simatupang ini tidak akan bisa tidak macet. Memang sudah terlanjur. Ini merupakan kesalahan dalam berlogika tata kota gitu.